SMAN 1 Purwakarta, kemudian Stikes Dharma Husada Bandung, Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse tahun 2020. Ini pelatihannya keren-keren banget ya, udah expert di bidang perawatan luka. Ini ada Basic Certified Wound Care Nurse 2013 di Jakarta, 2014 dan 2020 di Bali. Jadi kompetensi beliau terkait perawatan luka sudah teruji ini ya. Belum lagi kalau mau bahas prakteknya beliau di rumah perawatan luka sudah pasti kompetensinya terbaik gitu ya. Riwayat pekerjaan Rumah Sakit Al Islam Bandung dan praktek mandiri keperawatan Rumah Perawatan Luka Trinanda 2013 sampai sekarang. Wow, keren banget ini profil pemateri kita hari ini ya. Saya juga udah nggak sabar, ini Bu Ana, udah nggak sabar ingin mendengar materinya dari Bu Ana. Oke, Bu Ana, tes, tes, tes. Ada, Bu? Siap, oke, cek sound Bu. Ya, waktu saya Baik, terima kasih Bu Juju. Baik, Mohon Bu izin Ju- Dokter Indit, mohon izin Dokter Indit, Bu Juju di sini saya share sedikit pengalaman mengenai perawatan dan pencegahan perawatan luka kaki dan diabetes. pencegahan luka kaki diabetes. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai saja ya. Saya juga di sini menyapa audiens, ada sekitar 47 audiens. Mohon izin share ya Bapak Ibu di sini. Saya bukan bermaksud menggurui, hanya menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, slide. Baik, slide. Nah ini Bapak Ibu ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ini Bahwa memang betul prevalensi atau angka kejadian diabetes mellitus di Indonesia ini termasuk di dunia dari termasuk di dunia tahun mengalami peningkatan. Di sini menurut IDF tahun 2019 menyatakan bahwa 10,7 jiwa dalam rentang usia 20 sampai 79 tahun itu mengalami diabetes mellitus dan mengalami peningkatan 11% pada tahun 2030 dan pada nanti 2045 ini akan ada kenaikan sebesar 11,8%. Di mana seiring dengan meningkatnya angka kejadian diabetes berdampak pada tadi komplikasi diabetes seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Indit sebelumnya, bahwa di sini karena memang saya khusus untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan luka dan permasalahan di kaki. Di sini disebutkan juga oleh IDF bahwa kejadian amputasi tungkai bawah pada pasien diabetes itu diperkirakan secara global sebanyak 1 orang diamputasi setiap 30 detik. Jadi menyedihkan sekali ya kalau melihat data dari IDF itu. Nah, mudah-mudahan nanti share ilmu yang disampaikan hari ini bisa mencegah atau menurunkan angka terjadinya luka kaki diabetes. Slide. Nah, tadi sudah dibahas sedikit oleh Dokter Indit mengenai komplikasi diabetes. Itu kan banyak ya, mulai dari organ-organ vital sampai salah satunya adalah termasuk komplikasi yang terjadi pada kaki. Nah, mengapa terjadi komplikasi diabetes? Tentu penyebab utamanya adalah dari kadar gula darah yang tidak terkontrol, di mana kadar gula darah yang tidak terkontrol ini menyebabkan adanya kerusakan pada pembuluh darah di kaki atau disebut juga aterosklerosis, serta adanya kerusakan serabut saraf pada kaki. Jadi dua hal yang menyebabkan komplikasi kaki diabetes itu karena satu, rusaknya pembuluh darah di kaki, sehingga aliran darah dari jantung menuju kaki itu terhambat. Kemudian ada juga kerusakan serabut sarafnya itu sendiri. Dikatakan istilahnya udah mah pembuluh darahnya rusak, sarafnya juga rusak, maka mudah sekali terjadi luka kaki diabetes. diabetes. Nah, lalu gejala apa yang dirasakan penderita diabetes pada kedua kakinya? Nah, berikut ini gejala-gejala atau hal-hal yang sering dirasakan oleh diabetes baik sebelum terjadi luka ataupun setelah terjadi luka. Oke, slide. Nah, yang pertama ini karena adanya kerusakan saraf diabetes itu mengalami mati rasa, baal atau kesemutan
Sehingga betul tadi seperti Bu Juju bilang bahwa enaknya kalau jalan kaki tuh nggak pakai alas kaki gitu ya, karena ya ini tadi betul, karena mereka itu mengalami baal, kesemutan, mati rasa gitu ya. Nah itu yang dirasakan. Kemudian akibat adanya kerusakan saraf otonom, penampakan yang khas dari kaki diabetes itu adalah kulitnya cenderung kering Bapak Ibu, kelembabannya menurun gitu, serta mudah sekali terjadi peradangan gitu. Nah kemudian pada penderita diabetes ini karena adanya kerusakan saraf tepi, saraf otonom, juga adanya kerusakan pada saraf yang mengganggu pergerakan kaki, sering sekali ditemukan terjadinya perubahan bentuk kaki. Perubahan bentuk kakinya seperti ini, kurang lebih seperti Bapak Ibu ya yang digambar. Dia telapak kakinya rata. Disebut juga di sini cut foot ya. Jadi ini telapak kakinya rata. Nah ini mudah sekali terjadi luka karena dengan telapak kaki rata beban tubuh juga untuk berjalan itu lebih besar. Sehingga dia mudah sekali terjadi luka. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, kelainan tulang-tulangnya. Ya baik di jari-jari kaki ataupun di ibu jari. Ini juga sangat beresiko terjadi luka karena ya di area-area ibu jari ini lebih besar dibandingkan dengan lebih besar. Nah, kemudian juga gejala dirasakan adanya kerusakan pembuluh darah. Di mana akan ditemukan elastisitas kulit itu menurun serta perfusi kejaringan itu menurun. Nah, cirinya kalau kita raba itu biasanya kakinya lebih dingin. Ya, artinya memang pembuluh darahnya, aliran darahnya dari jantung ke tepi itu ke daerah kaki mengalami penurunan. Bahkan kalau kondisinya sudah parah, pembuluh darah di kaki itu sudah tidak teraba, sudah tidak teraliri darah gitu ya. Jadi ketika kita mengecek nadi di kaki itu sudah tidak teraba. Nah ini kejadian seperti ini sering kali yang menyebabkan bahwa pasien itu pada akhirnya harus diamputasi karena sudah terjadi luka tidak teraliri oleh darah dari jantung gitu ya. Jadi memang yang paling berat itu adalah kerusakan pembuluh darah di kaki, yaitu pembuluh darah arteri ya biasanya. Oke, next. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan luka diabetes itu gitu ya? Nah, dalam istilah medis itu dikenal dengan adanya trias diabeticum ya, trias ulcus diabeticum. Nah, trias ulcus diabeticum ini adalah yang menyebabkan terjadinya luka diabetes. Yang pertama di sini ada kerusakan saraf atau neuropati, kemudian adanya trauma atau cedera. Ini bisa disebabkan oleh trauma dari luar atau eksternal, misalkan menginjak batu gitu ya, menginjak pasir tidak terasa, atau dari dalam tubuhnya itu sendiri akibat kelainan bentuk kaki. Tadi karena penekanan di kakinya yang berat gitu ya, dia menyebabkan trauma atau cedera pada telapak kakinya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kerusakan pembuluh darah. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang sering kali menyebabkan timbulnya luka diabetes. Oke, next slide. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, luka diabetes itu dapat dicegah gitu ya. Sering kali memang pasien atau penderita itu datang ke pelayanan kesehatan ketika sudah menemukan luka yang cenderung parah, atau misalkan sudah ada luka baru datang ke Pasienkes gitu. Padahal sesungguhnya luka diabetes itu dapat dicegah. Di sini menurut OKI tahun 2018 menyatakan bahwa diabetes dapat dicegah dengan meningkatkan perilaku pencegahan. Salah satunya adalah dengan deteksi dini dan perawatan kaki diabetes. Jadi penting sekali penderita diabetes ini melakukan atau mengetahui mengenai deteksi dini dan perawatan kaki pada untuk mencegah timbulnya luka. Oke, next. Nah, lalu seperti apa sih deteksi dini yang bisa kita lakukan untuk mencegah luka diabetes ini? Ada hal-hal yang harus dilakukan atau yang wajib diketahui oleh penderita diabetes terkait dengan pencegahan terjadinya luka diabetes ini. Karena ya betul deteksi dini ini bermanfaat untuk menentukan resiko terjadinya luka pada penderita diabetes. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa dikaji tiap orang itu memiliki resiko yang mana terhadap terjadinya luka. Nah, resiko itu dapat kita kaji melalui pemeriksaan-pemeriksaan. Di sini ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan.
sebenarnya ada pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan sendiri. Yang caranya di sini ada pemeriksaan kulit atau dermatologis, kemudian saraf atau neurologis. Nah ini mungkin kalau untuk saraf dan pembuluh darah ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memang sudah memiliki keahlian khusus untuk melakukan pemeriksaan ini. Tapi sebenarnya ini kalau untuk pemeriksaan saraf ini sederhana sekali. Tenaga kesehatan baik ibu dokter, perawat atau bidan ini mudah sekali dilakukan gitu. Tapi kalau untuk pembuluh darah ini memang harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memiliki penunjang untuk pemeriksaan tersebut. Oke, next slide. Nah, yang pertama ini pemeriksaan kulit atau dermatologis. Nah, penderita diabetes dapat melakukan secara mandiri pemeriksaan kulit ini terkait dengan kelembaban. Apakah kakinya itu cenderung kering atau cenderung lembab? Kemudian adakah riwayat luka sebelumnya? Kemudian dilihat juga bagaimana kondisi kukunya. Kalau kondisi kukunya seperti kalau kata orang Sunda bilang ada cantengan, infeksi di jari kukunya gitu ya, itu termasuk risiko tinggi terjadinya luka. Atau kondisi kukunya itu dia berjamur, kemudian tumbuhnya juga tidak normal karena akibat tadi kerusakan pembuluh darah dan sirkulasi itu. Pada penderita diabetes itu ditemukan bentuk kuku yang cenderung masuk, tumbuhnya itu tidak rata ke atas tapi dia masuk ke pinggir-pinggirnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian dilihat juga apakah ada kelainan bentuk kaki. Nah, kalau misalkan ditemukan adanya kelainan bentuk kaki, juga risiko tinggi untuk terjadinya luka. Kelainan bentuk kaki seperti apa? Kelainan bentuk kaki seperti apa? Sebelumnya ya, telapak kakinya dia rata atau jari-jarinya dia melengkung gitu. Jari beresiko untuk terjadinya luka yang sangat besar. Atau ini nih yang paling sering terjadi itu ditemukannya kalus. Kalus itu seperti mata ikan gitu ya, tapi memang ini sering sekali ditemukan pada penderita diabetes. Nah ini biasanya penderita itu dia menipiskan sendiri menggunakan silet misalkan. Nah itu yang bikin masalah awal terjadinya kasus-kasus infeksi pada luka diabetes ya. Jadi itu pemeriksaan kulit yang bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, lalu untuk pemeriksaan saraf, di sini ada beberapa tes yang harus dilakukan menggunakan monofilamen, Bapak Ibu. Nah, monofilamen itu seperti pulpen, tapi di bawahnya itu dia benang monofilamen seperti senar gitu ya, tapi dia elastis gitu. Nah, ini tujuannya untuk menilai di area-area kaki ini apakah masih bisa merasakan rangsang nyeri atau tidak gitu ya. Jadi nanti ada 10 titik yang diperiksa. Pasien biasanya tertidur, kemudian kondisinya merem. Nanti kita cek titik-titik sudah ada penurunan rangsang nyeri atau tidak di area tersebut. Kalau misalkan di area ibu jari, misalkan ketika kita tes ternyata pasien sudah tidak bisa merasakan nyeri. Nah, maka daerah ibu jari itu yang paling beresiko untuk terjadinya luka. Karena ketika terjadinya luka di area yang sudah tidak ada rangsang nyerinya, itu penderita diabetes tidak akan menyadari. Itu tadi ketika misalkan jogging, kalau misalkan kerikil ibu jarinya kita langsung merasakan, tapi ketika pasien yang sudah mengalami penurunan sensasi nyeri di area ibu jarinya itu dia tidak merasakan gitu ada luka itu. Nah, kemudian untuk saraf ini sebenarnya bisa beberapa yang dilakukan gitu ya, tapi yang paling sederhana ini. Kemudian untuk berikutnya ada pemeriksaan pembuluh darah vaskuler. Yang paling sederhana adalah kita raba pembuluh darah di kaki, arteri di kaki masih ada denyutan atau tidak di area dorsalis pedisnya ya, di area punggung kakinya. Kalau misalkan sudah tidak ada denyutan, nah ini yang berbahaya. Harus dilakukan segera pemeriksaan status pembuluh darah gitu ya. Bisa ini ada sebutnya pemeriksaan ABPI gitu, jadi semacam Doppler Bapak Ibu, Bapak Ibu pada bayi gitu ya. Tapi ini pada bayi untuk melihat dia kita cek status pembuluh darahnya gitu ya. Apakah dia masih pembuluh darahnya gitu ya, apakah dia di sini dilakukan pemeriksaan ini memang harus di pemeriksaan yang sudah memiliki fasilitasnya gitu. Nanti bisa diketahui hasil pemeriksaannya apakah gangguan pembuluh darahnya masih bagus atau tidak. Jadi memang itu rangkaian deteksi dini yang harus dilakukan penderita diabetes untuk menilai seberapa besar mereka terkena
resiko luka kaki diabetes. Oke, next. Nah, tadi ya setelah dilakukan pemeriksaan kita bisa menilai apakah penderita diabetes ini mengalami resiko rendah, sedang atau tinggi. Dikatakan resiko rendah apabila penderita diabetes masih bisa merasakan rangsang nyeri di 10 titik tadi, kemudian nadi di daerah perifernya juga di daerah tepinya itu masih bagus dan tidak ditemukan kelainan bentuk kaki. Jadi itu termasuk resiko yang rendah. Lalu resiko sedang apabila nadinya juga masih ada, masih bagus, tapi sudah ada kelainan bentuk kaki, Bapak Ibu. Jadi itu termasuk resiko yang sedang. Lalu resiko yang tinggi di sini apabila ditemukan rangsang nyerinya sudah tidak ada, jadi pasien itu sudah tidak bisa merasakan lagi rangsang nyeri di area telapak kakinya, gitu ya. Kemudian nadi perifernya juga sudah tidak teraba, ditambah ada atau tidak ada kelainan bentuk kaki, gitu. Jadi memang yang utamanya ini. Rangsang nyeri tidak ada, nadinya juga sudah tidak ada. Nah, itu sangat resiko tinggi untuk terjadinya luka kaki. Untuk terjadinya luka kaki diabetes. Oke, next. Ya, oke, next. Bapak Ibu kalau saya terlalu chat aja ya. Sekali ini materinya. Tadi berdasarkan tingkat resiko ini, intervensi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, ini untuk kategori rendah, pemeriksaan atau lanjut yang harus dilakukan adalah kemudian perawatan kaki serta lakukan senam kaki minimal sebulan sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu termasuk ke dalam golongan rendah ini, minimal 1 bulan sekali itu harus dilakukan pemeriksaan kaki, perawatan kaki, dan senam kaki. Nah, kemudian untuk kategori sedang, di sini yang harus dilakukannya sama, dia pemeriksaan kaki, kemudian perawatan kaki, senam kaki seminggu 3 kali. Jadi harus lebih sering gitu ya. Nah, di sini ditambah adanya alas kaki wajib diganti dengan yang benar. Jadi Bapak Ibu menyepelekan alas kaki ya. Ternyata kalau penderita diabetes itu salah memilih alas kaki, itu akan menyebabkan salah satunya ada kelainan bentuk kaki dan dia resiko untuk terjadinya luka diabetes ini. Nanti kita bahas bagaimana alas kaki yang tepat untuk penderita diabetes. Nah, lalu untuk yang resiko tinggi ini, pemeriksaan kaki, kemudian perawatan kaki, alas kaki wajib diganti dengan yang benar, kemudian senam kaki setiap hari, serta ada kolaborasi tim. Jadi memang kalau untuk yang resiko tinggi itu kita nggak bisa sekedar misalkan merawat sendiri atau misalkan kami dari perawat luka misalkan hanya menangani sendiri, itu tidak bisa, harus kolaborasi tim karena memang sudah terjadi gangguan pembuluh darah. Jadi biasanya kalau misalkan kami di sini ketika menemukan pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah di kaki, itu kita langsung rujuk ke bedah vaskuler untuk penata laksanaan lebih lanjut kondisi pembuluh darahnya. Oke, baik, silahkan slide berikutnya. Nah, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan kaki ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana sih perawatan kaki bagi penderita diabetes ini? Nah, ini yang bisa dilakukan oleh penderita diabetes secara mandiri yang wajib diketahui. Jadi sebenarnya mudah sekali perawatan kaki diabetes ini. Jadi Bapak Ibu nanti wajib untuk melakukan perawatan kaki setiap hari secara mandiri ya. Di sini caranya ketika penderita diabetes itu wajib melakukan cuci kaki ya setiap setelah beraktivitas di luar itu wajib melakukan cuci kaki. Nah, di sini kalau untuk mencuci kakinya sebenarnya standarnya sama gitu ya, dibersihkan dengan air yang mengalir, kemudian cuman yang menjadi catatan adalah di sini jangan menggunakan air panas atau air hangat gitu ya. Jadi ketika penderita diabetes mencuci kaki, baik dia mau dicuci dengan air mengalir atau direndam, jangan menggunakan air hangat ya. Jadi menggunakan air yang suhu normal aja. Ini karena kalau misalkan penderita diabetes itu karena tadi kulitnya lebih sensitif, kemudian mudah terjadi peradangan, kalau kita melakukan rendam dengan air hangat justru itu akan menyebabkan luka gitu. Jadi akan ada lapisan kulit yang melepuh.
banyak sekali pasien yang datang di tempat kami adalah ini kenapa kok lukanya seperti luka bakar gitu. Ternyata oh iya Bu, saya mengalami alkebas tapi di rumah saya rendam pakai air panas, pakai garam katanya gitu. Nah itu justru nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan untuk penderita diabetes ya, karena itu tadi dia akan menyebabkan perlukaan di area kakinya. Jadi cukup direndam dengan air dingin kurang lebih 3 sampai 5 menit lalu keringkan. Nah setelah dikeringkan selalu periksa kaki menggunakan cermin. Ya, kenapa menggunakan cermin? Agar ini telapak kakinya semua kecek gitu ya. Dilihat apakah ada peradangan, ada luka, ada lecet gitu ya. Jadi wajib melakukan pemeriksaan kaki setiap hari setelah kaki dicuci dan dikeringkan. Lalu berikutnya, next slide. Nah, Bapak Ibu di sini boleh melakukan perawatan kaki secara mandiri. Di sini bersihkan kuku dan sela-sela jari kaki. Jadi semuanya harus dibersihkan. Kemudian kalau menemukan adanya kalus seperti mata ikan tadi, ditipiskan kalus menggunakan kalus remover. Kalau tidak ada, nah seperti ini kurang lebih alatnya. Kalau tidak ada, jangan memaksakan sendiri menggunakan silet ya. Harus datang ke fasilitas layanan kesehatan yang mendukung terapi seperti ini. Jadi jangan dipaksakan. Kalau ada kalus, jangan dipaksakan sendiri aja, saya nitip gitu ya. Nah kemudian setelah dibersihkan, bisa menggunakan lotion di area kaki kecuali sela-sela jari. Jadi cukup di area punggung kaki, telapak kaki sampai dengan betis, jangan di sela-sela jari. Karena memang sela-sela jari itu dia sudah lembab gitu ya. Sudah lebih lembab dibandingkan punggung dan telapak kaki. Kalau kita kasih lotion lagi, itu biasanya tambah lembab. Bersaranglah jamur di sana gitu ya. Jadi jangan di sela-sela jari. Nah kemudian ini yang penting setelah melakukan perawatan kaki adalah menggunakan alas kaki dan kaus kaki serta cek alas kaki sebelum digunakan. Jadi kalau misalkan kita mau aktivitas di luar menggunakan alas kaki, selalu cek sepatu atau sandal yang kita gunakan apakah ada kerikil atau misalkan ada serangga di situ. Karena kalau misalkan ada kerikil langsung kita pakai sementara kita udah nggak ngerasain sensasi nyeri di kakinya, itu bisa melukai tanpa kita sadari. Jadi wajib selalu cek alas kaki sebelum digunakan. Nah kemudian gunakan kaos kaki yang berbahan lembut dan menyerap keringat. Nah kemudian juga gunakan alas kaki yang empuk, berbahan lembut dan ukuran tidak terlalu sempit atau tidak terlalu pas. Jadi dilonggarkan sedikit ya. Lalu selanjutnya catat dan laporkan jika ada perubahan pada kaki. Jadi setelah kita cek kalau ada perubahan pada kaki, misalkan dia lebih panas atau ada tanda-tanda peradangan seperti kemerahan atau ada lecet sedikit, itu selalu catat lalu laporkan kepada petugas kesehatan yang biasa menangani Bapak Ibu. Oke, next. Nah, itu tadi perawatan kaki secara sederhananya. Lalu di sini ada senam kaki yang bisa dilakukan. Nah, untuk jelasnya mungkin nanti banyak sekali di media sosial ya, di YouTube misalkan untuk tutorialnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu rutin dilakukan ya. Nah, kemudian next. Nah, ini yang penting ya. Edukasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh penderita diabetes ini. Yang pertama adalah selalu lakukan pemeriksaan kaki mandiri setiap hari, seperti tadi ini caranya sudah disebutkan. Gunakan alat bantu cermin. Kemudian ketika memotong kuku nih, ini harus tepat karena ini sih ada contohnya ya. Memotong kaki itu tidak boleh terlalu melengkung. Memotong kuku, maaf. Tidak boleh terlalu melengkung seperti ini karena itu akan menyebabkan cedera. Jadi dia cukup mendatar seperti ini. Nah ini yang sering sekali penderita diabetes awalnya, kenapa Bu Luka? Oh ini saya ketika potong kuku pinggirnya ternyata ikut kepotong Bu, misalkan gitu. Jadi memang penting sekali dilakukan teknik memotong kuku yang tepat. Kemudian selalu periksa denyut nadi kaki ya. Kalau misalkan ditemukan wah kaki saya kok dingin gitu ya, kemudian denyut nadinya kok melemah. Nah ini segera melakukan pemeriksaan ke Fasiankes terdekat. Kemudian jangan berjalan tanpa alas kaki ya. Omat ini, omat kalau kata orang Sunda saya pesen, jangan sekali-kali penderita diabetes itu berjalan tanpa alas kaki. Karena banyak sekali ibu-ibu ya dan ibu-ibu di sini, Bapak kenapa ini luka? Ini kaki saya baal. Saya jalan di atas aspal panas atau saya jalan di atas kerikil yang tajam.
sensasinya kaki saya kembali merasakan sensasi gitu, padahal itu salah gitu. Jadi jangan sekali-kali berjalan tanpa alas kaki ya. Kemudian juga ini pemilihan alas kakinya di bahan ukuran dan elastisitas. Nah ini nih, Bu Juju sensitif ya alas kakinya bagi para penggemar high heel ini tidak direkomendasikan ya. Jangankan untuk penderita diabetes, untuk yang masih sehat juga ini janganlah boleh menggunakan high heel, tapi memang harus diperhatikan status aliran darah kakinya itu sendiri gitu ya, karena emang cantik gitu ya pakai high heel itu, tapi aku udahnya tuh pegel kaki itu gitu ya. Jadi memang ini saya titip pengguna high heel. Sewaktu-waktu bolehlah high heelnya diistirahatkan dulu, kita pilih model-model sepatu yang empuk, yang nyaman gitu ya. Sayangi kakinya gitu ya. Nah kemudian ini ada sendal terapi katanya yang bawahnya itu bergerigi, tidak boleh untuk penderita diabetes ya. Ini juga sensitif, boleh ya. Jadi penderita diabetes itu bolehnya yang empuk. Sekarang sudah banyak ya Bu Juju ya sepatu khusus untuk penderita diabetes yang memang dirancang dia lebih empuk, kemudian dia menyerap keringat, lebih lentur, nggak bikin lencet gitu ya. Nah itu boleh disarankan. Justru yang seperti ini yang bagus melindungi luka kaki diabetes untuk tetap sehat. Nah kemudian waspadai kalus ya, seperti mata ikan. Kalau sudah ada seperti ini segera tipiskan. Ya, segera tipiskan karena semakin tebal dia akan semakin menusuk ke area dalamnya dan ini menyebabkan tak jarang menyebabkan luka dan infeksi yang berat pada akhirnya. Nah, kemudian jangan gunakan alat yang panas untuk mengompres kaki. Ya, banyak bantal listrik atau alat terapi yang menggunakan suhu yang tinggi itu tidak disarankan untuk penderita diabetes. Ya. Oke, mungkin itu hal-hal yang harus diketahui. Nah, coba slide berikutnya. Nah, tadi kan sebelum terjadi luka nih ya yang harus dilakukan. Lalu bagaimana nih kalau sudah terjadi luka? Ya, nah Bapak Ibu nanti kita share sedikit apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi luka diabetes. Oke, next. Nah ini. Permasalahan umum yang sering ditemukan pada luka diabetes ini yang menyebabkan dia luka sulit sembuh, selain memang dia faktor dari tingginya kadar gula darah, permasalahan yang banyak terjadi adalah karena adanya infeksi, kemudian adanya jaringan mati, serta adanya jumlah cairan luka yang berlebih. Jadi ini 3 masalah ini yang paling sering ditemukan pada penderita diabetes yang menyebabkan luka sulit sembuh. Nah, untuk yang jaringan mati ini sering banyak yang salah kaprah Bapak Ibu. Ketika menemukan luka yang besar di punggung kakinya itu berwarna hitam, seringkali itu masyarakat mengatakan bahwa ini luka saya bagus, kering, warnanya udah hitam, udah kropeng, udah ada talapok kalau kata orang Sunda bilang gitu. Ini nggak apa-apa, luka saya bagus, udah kering katanya. Padahal pada luka diabetes itu bukan kropeng yang sehat, itu adalah jaringan mati yang harus dibuang, karena jaringan mati ini dia selain bisa menyebabkan infeksi, bisa menyebabkan cairan luka berlebih terus-terusan keluar, dia juga menghambat jaringan sehat di bawahnya yang mau tumbuh, jaringan sehat yang mau menutup gitu. Jadi permasalahannya jaringan matinya ya harus segera diatasi gitu. Banyak sekali yang salah kaprah. Nah itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Oke, next. Nah, lalu bagaimana sih caranya luka diabetes itu biar cepat sembuh gitu ya? Karena memang luka diabetes itu proses penyembuhannya berbeda dengan proses penyembuhan luka-luka seperti luka operasi yang kecil atau luka sayat gitu ya. Jadi memang proses penyembuhan luka diabetes ini karena memang adanya faktor penyulit dari dalam tubuhnya sendiri ataupun dari dalam lukanya sendiri, itu dia menyebabkan luka itu sulit sembuh gitu ya. Jadi ketika kita ingin luka diabetes itu sembuh adalah kita harus mengatasi faktor penyulitnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi faktor penyulitnya itu seperti apa? Eksternal. Di sini eksternal itu maksudnya di luar dari luka itu sendiri.
Di sini diantaranya ada usia, penyakit penyerta, kemudian status nutrisinya seperti apa, stresornya seperti apa. Nah, ini yang harus diatasi. Tidak mungkin dihilangkan mungkin ya, kalau usia lanjut kan mungkin gitu ya, tapi harus bisa dikendalikan. Memang betul pada usia lanjut proses penyembuhannya lebih lama karena kemampuan untuk pembentukan sel-sel baru juga sudah menurun gitu ya. Nah, ini usia juga mempengaruhi. Kemudian bagaimana penyakit penyertanya harus dikontrol. Ketika dia gula darahnya tinggi ya nah harus diturunkan dulu gitu ya. Ketika dia punya penyakit misalkan ada penyakit ginjal, ada penyakit jantung, itu harus terkontrol juga. Nutrisinya seperti apa? Ya harus yang menunjang terhadap proses penyembuhan luka. Ini harus di manage gitu ya, harus dikendalikan. Nah, kemudian faktor internal dari luka itu sendiri gitu ya, harus diatasi. Apakah dia ada jaringan mati, harus dihilangkan. Ketika ada infeksi, atasi infeksinya. Ketika dia cairannya berlebihan, ya harus ditampung gitu ya. Gunakan misalkan, jangan menggunakan kasa yang cuma selembar, sementara lukanya besar dan misalkan produk-produk infeksinya seperti nanahnya banyak gitu ya. Jadi itu tidak bisa. Jadi harus di-manage juga kondisi lukanya serta bagaimana teknik dalam perawatan lukanya. Nah, dua hal ini insya Allah kalau dilakukan manajemen yang tepat, luka diabetes bisa sembuh. Oke, next. Nah, untuk perawatan lukanya sendiri, Bapak Ibu, saat ini perawatan luka itu sudah berkembang dari perawatan luka konvensional menjadi perawatan luka modern. Nah, perawatan luka yang konvensional itu yang seperti apa? Perawatan luka konvensional ini yang memang saat ini banyak berkembang, diketahui oleh masyarakat secara umum bahwa konsepnya itu harus kering gitu ya. Jadi luka itu dibikin kering aja pokoknya. Mau kondisinya dia infeksi atau apa, konsepnya adalah kering gitu ya, ditutup kasa kering gitu. Dan biasanya dia di sini cukup menggunakan kasa atau iodin untuk semua kondisi luka. Jadi lukanya mau warnanya hitam, mau warnanya merah, mau dia infeksi atau enggak, pokoknya kasa iodin tutup aja. Nah, itu metode-metode yang memang tidak dipungkiri, ya itulah yang berkembang di masyarakat kita saat ini. Di mana balutan itu harus diganti setiap hari katanya. Kemudian saat diganti balutan itu menimbulkan nyeri atau trauma. Misalkan luka berdarah saat balutan dibuka. Nah, itu memang konsep-konsep yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai perawatan luka. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dikenal dengan perawatan luka dengan konsep modern, di mana konsep modern ini berdasarkan penelitian, berdasarkan studi-studi sebelumnya, ditemukan bahwa konsep perawatan luka itu beralih tidak lagi kering, tapi ke lembab atau moist. Jadi perawatan luka yang mudah lebih cepat sembuh itu adalah dengan konsep moist gitu, dia dibikin lembab gitu. Di mana di sini menggunakan balutan modern atau dressing modern sesuai kondisi atau kebutuhan luka gitu ya. Jadi memang goalnya adalah lembab, tapi dia sesuai dengan kondisi luka. Jadi tiap luka itu berbeda kebutuhannya gitu ya. Nggak bisa disamaratakan kasa iodin nggak bisa seperti itu. Jadi konsep terbaru itu sesuai dengan kebutuhan luka, di mana balutan ini tidak harus diganti setiap hari, tapi bisa 3-5 hari sesuai dengan kondisi luka. Kemudian kelebihannya adalah tidak menimbulkan nyeri atau trauma saat balutan dibuka. Jadi memang balutan-balutan terkini itu ketika kita buka itu dia nggak nempel gitu di lukanya, dia nggak menyebabkan berdarah, dia nggak menyebabkan nyeri gitu ya. Jadi konsep-konsep seperti ini, di mana goalnya nanti dia luka itu bisa sembuh lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Oke, next. Nah, ini penggolongan jenis balutan. Sebenarnya ini kalau untuk masyarakat secara umum gitu ya, sebenarnya sih tidak terlalu tidak terlalu mendalam gitu ya, hanya sekilas saja saya sampaikan bahwa tadi secara umum penggolongan jenis balutan itu ya, yang pertama di sini support autolysis debridement. Jadi balutan-balutan yang berfungsi untuk membuang jaringan mati gitu ya. Jadi ada jenis-jenis balutan yang memang tujuannya dia membuang semua jaringan mati yang tidak dibutuhkan oleh si luka itu sendiri.
Kemudian golongan yang kedua adalah golongan absorben. Di sini ada balutan yang berfungsi untuk menyerap cairan atau eksudat dari luka. Jadi ketika kita menemukan luka yang cairannya banyak, nanahnya banyak gitu ya, itu harus kita tampung gitu ya agar si kondisi luka itu dia bisa tetap lembab. Makanya ada golongan jenis absorben atau yang menyerap cairan. Lalu golongan yang ketiga di sini ada antimikrobial. Di sini balutannya ini bertujuan untuk membunuh kuman atau bakteri, dipakai untuk luka-luka yang terinfeksi. Yang luka-luka terinfeksi itu seperti apa sih tandanya? Contohnya salah satunya dengan nanah yang banyak gitu ya. Nah, itu luka yang terinfeksi menggunakan balutan yang jenis antimikrobial. Kemudian yang keempat di sini ada avoid trauma, dia untuk melindungi trauma dari jaringan yang baru tumbuh, jaringan sehat yang belum sempurna, belum ada kulit baru tapi dia sudah merah, sudah segar, bisa kita gunakan golongan yang melindungi dari trauma ini. Kemudian yang kelima di sini ada allogranulation, artinya memang dia merangsang pertumbuhan daging baru yang sehat itu biar lebih cepat. Dan itu ada di sini nanti penggolongannya. Mungkin di sini yang bertanya-tanya seperti apa sih gitu ya balutannya. Nah, boleh di next slide. Nah, ini salah satu, ini disclaimer dulu ya, saya tidak disponsori oleh produk-produk ini. Hanya untuk mengenalkan saja. Di sini contohnya untuk mengangkat ada jaringan mati, Ibu Juju bertanya nih di apoteknya karena memang sudah mulai terpapar gitu ya, banyak masalah yang sudah terpapar. Ini sediaannya gel. Ini dia gel biasanya. Ini dia fungsinya untuk mengangkat yang gel seperti ini, itu termasuk yang untuk mengangkat jaringan mati. Dan kemudian untuk yang antimikrobial, Bapak Ibu mungkin kalau ketemu biasanya yang berwarna jaring itu ya, yang sering dikenal. Nah, kalau antimikrobial dia jaringnya warna hijau. Jadi dia berfungsi untuk mengikat si bakteri ini agar tidak bisa berkembang biak. Nah, atau di sini juga ada Sadexamer iodine, dia seperti turunan iodine tapi bentuknya serbuk. Kemudian ada juga yang isinya ini silver, karena silver terbukti bahwa silver itu sangat bermanfaat dalam menekan atau membunuh pertumbuhan bakteri. Mungkin yang paling sering ditemukan, mungkin Bapak Ibu kalau luka bakar mengenal mungkin ya di apotek Bapak Ibu misalkan ada burnazin gitu ya. Nah, itu di burnazin itu ada silvernya Bapak Ibu. Jadi ini untuk antimikrobial. Nah, kemudian untuk absorben di sini seperti ini, kasa juga absorben sebenarnya ya. Cuman dia kasa seberapa banyak dan kasa yang harus dimodifikasi apa sehingga dia bisa berfungsi sebagai menyerap cairan dan mempertahankan kelembabannya. Di sini absorben itu ada yang sediaannya seperti foam, seperti busa gitu ya, ada yang seperti itu, ada yang juga seperti pembalut, kemudian ada yang berbahan rumput laut. Ini semua untuk menyerap cairan. Ada juga yang seperti seperti pampers gitu ya, jadi ketika ketemu cairan luka dia menyerap merubah jadi gel. Nah, itu golongan absorben. Nah, kemudian ini yang paling sering ketemu yang bentuknya jaring-jaring putih itu isinya dia pelembab vaselin dan fungsinya untuk melindungi dari trauma. Jadi banyak sekali digunakan untuk pasien-pasien pasca operasi. Nah, ini yang jaring-jaring yang tule-tule itu, yang belakangnya tule-tule, nah itu termasuk golongan yang trauma ini. Nah, kemudian ini ada golongan yang merangsang granulasi. Jadi pembentukan jaringan baru lebih sehat, lebih cepat, itu bisa menggunakan ini. Dia isinya kolagen, biasanya base kolagen. Kolagen itu dikenal untuk meregenerasi sel-sel yang baru lebih cepat gitu ya. Mungkin ini sekilas untuk pengenalannya. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mau lebih lanjut, lebih tahu, boleh nanti kita share sama-sama. Oke, lanjut sedikit lagi. Nah, ini contoh case study-nya. Mohon maaf nih kalau yang tidak terbiasa melihat luka agak horor gitu ya. Jadi kasus-kasus yang memang kami tangani di tempat praktek kami yang menggunakan konsep modern. Tidak semua menggunakan dressing modern, ada yang menggunakan kasa juga ada, tapi memang dia bagaimana dipertahankan agar dia tetap lembab gitu ya. Oke, next. Contoh-contohnya yang asalnya lukanya besar kemudian dia menutup. Ini untuk quote of the day nih, kan saya di akhir slide bahwa ketika agar terhindar dari luka diabetes dan ancaman amputasi, maka kita harus melakukan deteksi dini kaki diabetes, kemudian lakukan pemeriksaan, perawatan kaki, senam kaki secara rutin,
Jika terjadi luka, segera lakukan perawatan luka di fasiankes terdekat. Kemudian lakukan 5 pilar diabetes ya, kontrol gula, aktivitas fisik, kemudian intervensi secara medisnya juga harus dilakukan, itu tetap kita kontrol. Oke, next. Sebagai penutup ya, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja share-nya. Mohon maaf apabila menyita waktunya nih Bu Juju. Ternyata banyak hal-hal yang memang harus disampaikan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin di sini karena pesertanya juga banyak dari luar daerah Jawa Barat gitu ya. Saya informasikan apabila di daerah Ibu Bapak ada yang membutuhkan perawatan luka, khususnya perawatan luka diabetes, nanti boleh share ke admin. Kita ada komunitas rawat luka Indonesia Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke sudah tersebar di berbagai provinsi. Jadi apabila membutuhkan perawatan luka nih untuk daerah misalkan di Makassar perlu perawat luka yang bisa dihubungi, boleh nanti di-share. Nanti kita ada komunitasnya Rawat Luka Indonesia. Alhamdulillah di sini juga teman-teman ada yang hadir tampaknya dari komunitas Rawat Luka Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu Juju pemaparan yang bisa diberikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan yang memang datangnya dari saya, secara kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, ini materinya keren sekali, Masya Allah. Di room juga Bu, itu banyak yang ngechat untuk minta materinya. Memang karena bagus sekali materinya, memberikan banyak informasi, edukasi ke kami juga gitu terkait perawatan luka. Menurut saya Bu Ana ini keren sekali ya. Saya ngelihat lukanya aja itu udah gak berani tuh Bu Ana, tapi tadi di foto-fotonya itu kan kita bisa ngelihat ya perubahannya sampai sembuh. Menurut saya itu keren banget. Kemudian apalagi tadi yang luka yang yang modern itu Bu Ana, saya pikir akan menjadi trauma tersendiri ya kalau semisalkan ketika pasien DM luka udah melukanya emang menakutkan ya, serem gitu ya. Terus kalau pas dibersihkan itu ada nyeri juga di situ, pasti itu traumanya itu besar sekali Bu Ana. Tapi alhamdulillah sekarang ada teknik modern ya, jadinya tuh kita bisa saling menyemangati mungkin untuk pasiennya ya, terutama Bu Ana bisa menyemangati pasiennya untuk bisa sembuh gitu. Karena saya sendiri tidak mengikuti perkembangan ini Bu, apa sih kesehatan tentang gangren ini ya. Tapi amazing banget tadi Ibu ada yang dari lukanya itu dalam banget menurut saya sampai kering itu Bu Ana, itu keren banget Bu Ana. Masya Allah keren banget. Dokter Indit sampai tepuk tangan, bener. Setuju dok, ini keren banget. Saya aja sampai ngeliat, ya ampun Bu Ana ini keren. Tahu loh Bu Ana, beneran. Dokter Indit, kalau di Purbalingga butuh perawat luka, kontak saya ya. Nanti saya hubungkan dengan teman-teman di sana. Kuningan juga sudah banyak Bu. Ada, gitu ya? Ya, ada yang Ibu Indri dari Kuningan hadir atau tidak, atau Pak Mustafa itu sudah punya klinik luka di Kuningan. Nanti kalau misalkan Ibu Bapak perlu informasi tentang itu boleh chat saya ya. Nanti nomor telepon saya chat di kolom chat ya. Iya Bu Ana, Masya Allah keren sekali ya. Saya juga dapat banyak ilmu. Pokoknya nanti kalau ada perawat luka ada kebutuhan pasien, tinggal chat Bu Ana, nanti dihubungkan dengan komunitas-komunitas yang dekat gitu ya. Karena kan kalau yang di Kuningan mungkin kalau ke Purwakarta kan jauh ya Bu ya. Makanya nanti akan dihubungkan karena ada komunitasnya. Ini keren banget, keren banget, Masya Allah. Oke, materi dari Bu Ana sudah, yang bertanya juga banyak, mohon bersabar karena ada satu pemateri lagi yaitu saya. Hari ini saya merangkap, biasanya juga memang merangkap si MC dan materi. Izin Dokter Indit dan Bu Ana dan teman-teman yang lain, saya akan menyampaikan materi terkait obat diabetes gitu. Kalau yang tadi ada profil, kalau saya memperkenalkan diri langsung saja. Saya owner Apotek Habibi, apoteker, saya juga dosen Stikes Muhammadiyah. Kemudian hari ini saya akan mempresentasikan terkait tentang pengobatan diabetes. Izin semuanya saya share screen. Belum ada ya? Udah ada belum?
Belum, Bu Juju. Sebentar. Oke, sudah ada ya? Siap, oke. Izin Bapak Ibu semua, ini terkait pengobatan diabetes mellitus. Sebentar, sebentar. Oke, sip. Layarnya nggak ketutup ya? Nggak aman, sip. Tadi udah dijelasin terkait Riskesdas juga ya Bapak Ibu, terkait ini diabetes di Indonesia sendiri itu memang selalu mengalami peningkatan. Kemudian prevalensinya selalu mengalami peningkatan. Tadi juga sudah dijelaskan sama Dokter Indit dan Bu Ana, persentase kematian akibat diabetes juga merupakan yang tertinggi kedua setelah Sri Lanka. Kemudian prevalensi 2/3 orang dengan diabetes di Indonesia tidak mengetahui dirinya memiliki diabetes dan berpotensi untuk mengakses layanan kesehatan dalam kondisi terlambat. Nah, ini tuh benar sekali, makanya memang kita harus deteksi dini ini terkait diabetes. Karena belum terjadi banyak komplain, makanya mungkin orang merasa tidak ada masalah dengan kadar glukosa di dalam tubuh gitu. Kemudian selanjutnya intervensi farmakologis. Intervensi farmakologis ini ditambahkan jika sasaran kadar glukosa darah belum tercapai dengan pengaturan makan dan latihan jasmani. Tadi juga mungkin udah dijelaskan sama Dokter Indit gitu. Tetap terapi farmakologis yang non farmakologis dulu yang digunakan, seperti pengaturan makan, kemudian latihan jasmani seperti olahraga. Nah, kalau misalkan dengan dua aktivitas tersebut masih belum bisa, maka baru diberikan obat antidiabetik oral atau insulin. Tadi 65 orang penonton. Kemudian tujuan pengobatannya, nah tujuan pengobatannya itu untuk mencapai glukosa darah normal. Jadi tujuannya memang agar glukosa darahnya normal. Karena kan glukosa itu kan tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi pun tidak boleh gitu. Jadi harus normal. Kemudian mencapai glukosa darah normal dan terkontrol untuk mencegah komplikasi. Karena kalau gula darahnya ini tidak terkontrol, maka nanti akan ada penyakit-penyakit lain yang muncul gitu. Kira-kira di sini ada ilustrasinya terkait yang hiperglikemi yang normal dan yang hipoglikemi. Nah, ini tadi yang tadi saya ceritain komplikasi diabetes. Jadi kalau kadar gula darahnya sering terlalu tinggi itu bisa menyebabkan komplikasi nanti ke depannya. Salah satunya yang tadi oleh Bu Ana sudah dijelaskan ya, neuropati diabetes, ada luka di kaki gitu. Sebenarnya saya sering sekali ini ketemu pasien-pasien diabetes yang konsultasi obat, kemudian mereka itu bukan terjadi kebutaan, tapi jarak pandangnya itu memendek gitu. Biasanya kan kalau semisalkan komplikasi ini itu kalau udah parah baru kita kerasa gitu. Kemudian yang paling gampang untuk menjelaskan ke pasien sih, kenapa sih harus minum obat antidiabetik? Kenapa sih kadar gula darah itu harus terkontrol? Karena ketika tidak terkontrol maka bisa terjadi komplikasi. Dan kalau kita ngomong nanti ginjalnya rusak, tahu dari mana ginjalnya rusak? Nanti bisa kena stroke, kena penyakit jantung, kemudian dan lain-lain gitu. Itu kan nggak kelihatan organnya. Tapi yang paling mudah kita bisa tahu kalau pasien tersebut ternyata minum obatnya itu nggak rutin ya, minum obat tidak menjaga, tidak mengontrol kadar gula darah itu, teman-teman bisa tanya, Bapak Ibu merasa nggak jarak pandangnya memendek gitu. Kalau kebutaan itu kan udah tinggi ya, udah komplikasinya udah tinggi. Tapi kalau di awal-awal kita bisa cek jarak pandangnya itu banyak yang mengeluhkan memendek. Nah, ini komplikasi diabetes, dan ini juga ada ya, disfungsi ereksi juga ada, makanya ada obat-obat yang disebutkan obat kuat gitu ya. Karena memang salah satunya itu komplikasi diabetes itu disfungsi ereksi. Nah, ini contoh golongan-golongan obatnya. Di sini ada golongan sulfonylurea, biguanid, dan inhibitor alfa glukosidase. Yang paling terkenal sih sulfonylurea ini ya, sulfonylurea, biguanid, dan inhibitor alfa glukosidase. Jadi kalau obat golongan sulfonylurea itu glibenclamid, glimepirid, gliquidon, itu fungsinya untuk meningkatkan sekresi insulin di kelenjar pankreas sehingga hanya efektif pada penderita yang pankreasnya masih berfungsi dengan baik
gitu. Jadi obat-obat ini bisa digunakan tapi dalam kondisi memang si pankreasnya itu masih memproduksi insulin gitu. Kalau yang tadi dokter Indi cerita diabetes tipe 1 itu harus insulin. Jadi nggak bisa pakai ini. Kalau yang diabetes tipe 1 kan pankreasnya memang rusak ya. Tidak hanya sedikit menghasilkan insulin atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Nah ini nggak bisa kalau pakai sulfonylurea karena sulfonylurea itu kalau pankreas masih mensekresi insulin, cuman kita bisa lihat dari ilustrasi di sini, kalau kalau diabetes tipe 2 itu ada masalah terkait masalah gitu. Sel gagal menerima insulin. Bisa jadi insulinnya itu plasma itu tinggi, tidak dirubah menjadi energi gitu atau disimpan sebagai cadangan makanan gitu, cadangan lemak kayak gitu. Dan yang kedua repaglimid ini udah jarang digunakan, merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Kemudian yang ketiga metformin. Saya pikir teman-teman di sini pasti sudah nggak aneh ya dengan obat diabetes metformin. Ini emang obat antidiabetik oral pilihan pertama, biasanya tuh jadi pilihan pertama gitu dalam berbagai kasus DM tipe 2. Kemudian juga dia kan gula itu langsung berikatan dengan reseptor diubah jadi energi. Nah, kalau yang diabetes tipe 2 ada yang case-nya itu adalah reseptornya berikan metformin sehingga sensitivitasnya itu lebih tinggi. Jadi ada gula langsung berikatan dengan reseptor dirubah jadi energi kayak gitu. Selanjutnya ada golongan thiazolindion. Ini pioglitazone banyak digunakan. Ini juga sama meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Si reseptornya biar sensitif terhadap insulin. Kemudian berikatan di otot jaringan lemak hati untuk menurunkan resistensi insulin. Nah, maksudnya itu kan si gulanya itu si reseptornya itu ada di banyak ini ya, ada di banyak organ tubuh. Jadi tujuan penggunaan pioglitazone itu biar cepat gitu ada insulin langsung berikatan dengan reseptornya gitu sehingga segera dirubah jadi produk lain gitu. Selanjutnya ada akarbose. Kalau akarbose ini memperlambat absorpsi gula dalam usus halus gitu. Jadi produksi gula di hati juga diturunkan sehingga kadar gula dalam plasma itu tidak terlalu besar kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa obatnya, sama saya juga tidak disponsori ya, kalau ini obat generik semua. Dan di sini juga ada nama dagangnya, ada dosis harian, ada lama kerja, ada frekuensi pemberian. Nah, untuk obat-obat di sini itu tentu saja berbeda, setiap pasien berbeda. Apalagi kalau yang gangren itu udah pasti harus insulin untuk bisa mendapatkan kadar gula darah yang stabil gitu. Tapi di sini kan ada DM tipe 2 yang awal penggunaan ataupun yang sudah lama pasiennya itu tergantung dari fisik gitu. Dan di sini juga pengobatan bantu foto ini ya, foto bersama. Alergi terhadap metformin, misalkan ada efek samping seperti itu atau banyak juga saya temukan foto share, foto screen. Enggak ya, lupa ya tadi. Video kan? Oh, ada. Tadi lagi Bu. Video nanti rekam layar. Ya diminum dulu obatnya, kemudian makannya kelupaan, efeknya itu nanti bisa hipoglikemi. Tanda-tandanya itu yaitu kayak lemes, jantungnya berdetak lebih cepat, kemudian kayak gitu. Nah itu biasanya
kadang-kadang itu bisa jadi pasiennya itu salah cara minum obatnya kayak gitu, atau kadang lupa minum obatnya. Kemudian di sini juga ada yang biguanid itu metformin itu bersama atau sesudah makan. Saya sih biasanya itu menyarankan sebelum makan itu minum obat dulu langsung makan, jangan sampai ditunda minum obatnya, nanti keburu obatnya berefek hipoglikemi khawatirnya, makanya selalu disarankan seperti itu. Atau kalau metformin karena ada efek gak enak di perut bisa 2 suap. Obat diabetes ini disarankan itu bersama makanan atau sebelum makan. Kalau uh, kemudian selanjutnya ini ada insulin. Insulin juga dibagi berbagai macam ya. Ini ada insulin itu ada kristalin. Kemudian insulin terdiri dari 2 rantai alfa dan beta chain yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Sebenarnya ada 4 juga, tapi yang 2-nya itu jarang. Jadi si insulin itu kan diproduksi di pankreas sendiri. Nah, adanya insulin ini memudahkan glukosa darah masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Kalau yang normalnya glukosa dirubah oleh insulin menjadi sumber energi. Tapi terutama diabetes tipe 2 itu ada persoalan terkait sekresi insulinnya dan di reseptor insulinnya. Permasalahannya di 2 itu. Jadi kalau semisalkan insulinnya sedikit, tidak mampu merubah gula sehingga kadar gula dalam plasmanya tinggi kayak gitu. Tapi kalau diabetes tipe 2 juga yang awalnya banyak juga ketemu itu, yang awalnya itu kan hanya pakai 1 obat misalkan, tapi karena keseringan kadar gula darah tidak terkontrol, maka harus kombinasi, atau yang terakhir itu diberikan insulin gitu, karena mungkin kondisi pankreasnya sudah tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup. Jadi insulinnya benar-benar tidak pankreasnya tidak benar-benar tidak menghasilkan insulin atau cuman sedikit, sehingga dibutuhkan insulin dari luar. Nah ini insulin eksternal gitu. Kalau yang internal kan endogen namanya gitu. Kemudian resistensi insulin adalah resistensi insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang penggunaan glukosa tubuh, atau turunnya respons sel target atau organ terhadap konsentrasi insulin fisiologis. Nah ini bisa juga resistensi insulin ini, jadi insulin yang dihasilkan memang kurang ya efektivitasnya, sehingga tidak mampu merubah glukosa menjadi energi atau sumber tenaga. Kemudian karakteristik insulin ini berdasarkan fungsi kontrol glukosa itu ada yang prandial, ada yang basal. Kalau prandial itu berfungsi mengontrol kenaikan kadar gula darah setelah makan, diberikan sebelum makan, contoh insulin short acting. Kalau yang basal itu diberikan 1 atau 2 kali di antara waktu makan malam atau tengah malam. Tinggi itu 30-60 menit biasanya sebelum makan. Lama kerjanya 3-5 jam. Primary sama kerja sebanyak malam sampai kesigit ada itu sama itu semakin lah semakin itu teknologi baru yang lebih bagus, lebih efektif, kemudian cukup sekali pakai, nggak perlu berkali-kali gitu. Kalau dulu kan ada yang disuntik juga ya, itu saya pikir kalau pasien agak serem ya, saya juga orang yang takut disuntik gitu. Kalau insulinnya yang seperti itu saya juga takut. Tapi kalau sekarang udah makin banyak, bahkan ada insulin yang patch ya. Karena walaupun yang flex pen juga ya, kalau orangnya takut jarum menurut saya takut gitu, tapi pasti bisa dilatih gitu. Tapi kalau sekarang udah ada yang stiker yang tinggal tempel aman kayak gitu. Tapi semakin inovatif penemuannya, semakin efektif, tentu saja berhubungan dengan harga yang semakin mahal. Kemudian ini karakteristik insulin.
berdasarkan lama kerja ya. Tadi ada insulin kerja pendek, itu lama kerjanya 4 sampai sudah makan, diberikan sesaat sebelum makan. Boleh sesudah makan, boleh sebelum makan. Ini yang short acting, tapi nggak enaknya itu harus setiap harus 2-3 kali untuk pakai nih. Kemudian ada kerja 8 sampai 12 jam, absorpsi lebih lambat dan menirukan pola sekresi ya, seperti insulin yang dihasilkan oleh digunakan untuk mengendalikan glukosa darah puasa saat tidak makan gitu. Karena kan khawatirnya kalau orang diabetes kan emang makan kebanyakan takut tinggi, nggak makan juga takut hipoglikemi gitu, takut yang tadi perubahan apa sih yang nanti hasil produk akhirnya itu asam laktat itu juga nggak baik gitu, seperti itu. Kemudian insulin kerja panjang tadi yang long acting, menurut saya ini lebih banyak disukai sama yang karena cukup 1 kali, kemudian diabsorpsi lebih lambat, mengendalikan glukosa darah puasa, digunakan 1 kali malam sebelum tidur atau 2 kali pagi dan malam kayak gitu. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan pasien tertentu juga tersedia insulin campuran yang merupakan campuran antara kerja pendek dengan kerja menengah. Dan sudah menggunakan 1 atau 2 antidiabetik. Nanti di akhir akan saya sharekan itu terkait roadmap pengobatannya. Kemudian kalau HbA1c saat diperiksa lebih dari 9. Kemudian penurunan berat badan yang cepat. Nah ini pasti sering dikeluhkan ya. Saya juga kadang melihat beberapa orang itu beberapa yang pelanggan apotek kami juga, saya melihat dari badannya memang besar sampai dengan memang jadi kurus gitu kan, itu kadar gula darah tidak terkontrol, nanti efek sampingnya asam laktat, ya itu juga nggak baik. Tadi kadar gula darah tidak terkontrol bisa menyebabkan nefropatik. Kemudian hiperglikemia berat yang disertai ketosis, gagal dengan kombinasi obat antidiabetik oral dosis pertama, stres berat, kemudian gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, kontraindikasi kondisi perioperatif. Jadi kalau penggunaan nanti dokter yang menentukan apakah harus pakai insulin atau tidak. Nah ini contoh-contoh insulin, saya juga tidak disponsori ya ini tadi seperti ibu ya, tapi kira-kira seperti ini insulin. Tapi kalau yang disuntik itu emang bener saya sendiri aja nggak berani gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak sekali inovasi di obat diabetes seperti tadi yang Bu Ana gitu ya, ada ada kasa yang nanti pas dibuka nggak sakit. Nah sama di dunia obat-obatan juga sudah ada patch ya, jadi tinggal ditempel aja di perut, kemudian nanti itu seperti penggunaan insulin FlexPen ini. Kemudian kalau herbalnya itu bisa pakai kayu manis. Nah ini kayu manis itu udah banyak penelitiannya kalau tentang kayu manis ini, dapat meningkatkan sensitivitas insulin yang tadi saya cerita. Insulinnya itu langsung berikatan dengan reseptornya, kemudian meningkatkan sekresi insulin, kemudian mengatur enzim yang terlibat dalam glukosa, mengatur sel pulau dan memperbaiki komplikasi diabetes. Nah ini bisa pakai kayu manis ini. Kalau saya pikir di YouTube juga sama sih, banyak banyak cara untuk membuat dari herbal kayu manis untuk pengobatan diabetes, bisa sebagai pendamping gitu untuk pengobatan diabetes kayak gitu. Diabetes itu memang tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikendalikan. Nah, yang ini kesimpulannya yang tadi saya cerita, sasaran kendali glukosa darahnya itu HbA1c-nya itu kurang dari 7% gitu. Harapannya itu seperti itu. Kemudian harus dimulai dari modifikasi gaya hidup, kemudian dari makanan, kemudian dari olahraga.
Oh ini biasanya penggunaan awal itu metformin. Biasanya penggunaan awal metformin, kemudian kalau HbA1c saat diperiksa itu lebih dari 7,5, biasanya itu bisa kombinasi. Tapi ini balik lagi ya, dokter yang menentukan gitu, apakah ini eh, satu obat atau dua obat kayak gitu. Tapi kira-kira seperti ini prosesnya. Kalau misalkan HbA1c saat diperiksa itu lebih dari 7,5, maka biasanya disarankan untuk kombinasi dua obat dengan mekanisme yang berbeda. Mekanisme yang berbeda itu contohnya metformin dengan glibenclamid gitu. Metformin dengan glimepiride. Kalau glibenclamid dengan glimepiride itu nggak boleh karena dia mekanisme kerja obatnya sama. Mekanisme kerja obatnya sama, bisa menyebabkan hipoglikemi. Kalau mau dikombinasi bisa metformin dengan glibenclamid atau sulfonylurea dengan akarbos yang isinya itu yang penghambat glukosidase alfa itu akarbose gitu. Nah, apabila misalkan HbA1c-nya itu lebih dari 9, maka bisa kombinasi dua obat atau menggunakan 3 obat gitu. Atau dengan tanpa insulin seperti itu. Nah, ini udah beda lagi kondisinya. Konsultasi dengan untuk intensifikasi insulinnya karena memang orang diabetes itu harus terkontrol gulanya. Kalau HbA1c-nya udah lebih dari 9% sih udah tinggi sekali. Kadang kalau misalkan gula darah sewaktu ada beberapa ketemu case di mana bapak atau ibunya itu kayak besok mau cek gula pasien tersebut selama 3 bulan. Jadi memang kalau mau yang mana itu enak sih pakai HbA1c gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu semua. Materinya sudah selesai. Kira-kira seperti itu terkait obat diabetes ya. Buat Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom chat. Pemateri sudah siap jawab. Siap. Oke. Karena saya pemateri sekaligus MC, jadi izin saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan semua. Karena waktu juga sudah semakin mepet, langsung saya bacakan pertanyaannya. Dari Bu Rebecca, ini buat Dokter Indit. Dok mau tanya, bagaimana tindakan preventif bagi orang yang obesitas dan ada riwayat diabetes dari orang tua agar para anak-anak mulai sejak dini tidak sampai kena diabetes, mengingat banyak juga anak muda zaman sekarang yang sudah kena diabetes padahal tidak ada riwayat dari keluarga diabetes. Apa saja yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan, Dok? Terima kasih. Gimana, Dok? Ini saya setuju banget, ini banyak juga yang muda-muda ya, yang umurnya 20 itu banyak juga yang kena diabetes. Kayaknya Dokter Indit keluar ya. Ini benar sekali dari pertanyaan dari Bu Rebecca ini ya. Masih muda udah banyak yang diabetes gitu. Kemudian diabetes itu kan diturunkan juga. Nah itu gimana itu ya? Kan itu sesuatu hal yang negatif untuk diturunkan. Kalau bisa jangan diturunkan kalau gula darah itu ya, penyakit diabetes itu kalau bisa jangan diturunkan. Nah ini bagus sekali pertanyaannya dari Bu Rebecca. Kayaknya Dokter Indit out ya? Sinyal mungkin ya. Ada nggak Dokter Indit? Oh ada. Siap Dok, mangga Dok dijawab. Masuk. Siap, mangga. Maaf ya. Terima kasih Bu Beka, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama kan tadi dari obesitas ya, sama ada riwayat diabetes dari orang tua. Kalau sudah tahu ada riwayat diabetes dan ada obesitas juga, kalau bisa di screening segera, dicek. Kalau bisa HbA1C-nya sekalian Bu, dicek. Nih, jadi biar tahu
berapa sih HbA1 saya, HbA1c saya. Terus kalau untuk anak-anak, maksimal konsumsi gula pada anak-anak sekitar ya sampai 12 tahun lah ya. Itu 2 sendok makan atau 25 gram. Itu dikit banget ya Bu. Maksudnya untuk zaman sekarang kita gula pasti pikirannya gula ya dari gula pasir, gula pasir, gula blok, gula Jawa gitu kan. Padahal enggak. Dari tepung terigu, roti, mie itu juga gula karena mereka indeks glikemiknya tinggi semua. Jadi perlu diperhatikan buat ibu-ibu, buat saya juga pribadi yang punya anak kecil, itu jajannya ya diperhatikan banget, betul-betul diperhatikan. Apalagi sekarang lagi banyak es teh gitu yang di jalan-jalan tuh, wah itu gulanya kita nggak tahu berapa ukurannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau gulanya anak-anak udah tinggi, itu pasti efeknya kemana-mana. Paling sering adalah batuk, pilek, nggak sembuh-sembuh. Pasti, dok anak saya batuk, pilek kok nggak sembuh-sembuh ya, padahal udah berobatnya sampai dokter spesialis anak, nggak sembuh-sembuh. Pasti saya tanya, ibu suka ini nggak, anaknya sering makan roti, mie, yang manis-manis, terus susu kotak, sering nggak makan kayak gitu? Iya, sukanya itu dok, gimana ya? Ya, pasti dicek aja dulu gulanya. Kalau gulanya masih umur 7 tahun lah ya, 7 tahun saya cek, ternyata udah 150, udah tinggi. Jadi harus dimodifikasi gaya hidupnya. Kalau udah dimodifikasi gaya hidup, stop gula, ya tetap boleh tapi 25 gram aja maksimal Bu. Itu sama diajak berkegiatan, aktivitasnya harus banyak. Jadi sering main bareng, sepedaan bareng, berenang. Jadi aktivitas fisiknya dibanyakin lagi gitu. Karena kalau masih anak-anak gulanya tinggi kan kasihan ya. Terus kalau udah dewasa ya udah SMP, udah bisa diajak olahraga, saya sarankan minimal seminggu 3 kali olahraga, itu minimal. Karena masih muda, otomatis metabolismenya kan masih bagus nih. Tapi kalau untuk 25 tahun ke atas, itu metabolismenya udah melambat. Kalau bisa lebih dari 3 kali olahraganya, kalau bisa. Kalau misalkan sibuk, seperti saya juga kan kadang nge-gym, kadang enggak gitu. Ya minimal 1 minggu diakumulasi sekitar 1 jam. 1 jam durasi ya. Itu wajib olahraga ya Bapak Ibu. Jadi jangan ada alasan, nggak ada waktu. Enggak, harus meluangkan waktu untuk olahraga. Itu harus. Karena untuk sekarang makanan kayaknya kebanyakan kita pasti suka. Kalau saya sukanya kalau nggak bakso, mie ayam, seblak. Nah itu enak banget tuh Ibu Juju ya. Tetap harus olahraga. Nggak apa-apa makan kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Jangan yang seminggu full makan bakso, makan mie ayam, makan seblak. Aduh, jangan dong. Kasihan tubuh kita. Gitu ya. Ada maksimalnya, apalagi yang masih anak-anak nih. Buat ibu-ibu. Jangan terlalu banyak ngasih makanan yang manis-manis, susu kotak, apalagi ya. Es krim, roti, mie. Itu yang bertepung-tepung jangan terlalu banyak. Boleh tapi jangan banyak-banyak. Begitu. Oke dok, jadi memang ya dok ya kalau mau deteksi dari awal itu bisa pakai, saya sih saranin kalau benar-benar penasaran gitu ya, apalagi memang diabetes itu kan diturun-turunkan, kemudian kalau sekarang itu jadi hal yang biasa gitu orang diabetes itu karena emang kebanyakan ini ya gaya hidupnya itu kan udah berbeda dari yang dulu ya dok ya, dari sisi makanan, aktivitas. Kalau saya pribadi sendiri itu kadang bener-bener full seharian tuh di depan laptop gitu, jadi bener-bener kurang gerak gitu ya. Jadi memang enak sih HbA1c, jadi itu bisa akumulasi kadar gula darah dalam waktu 3 bulan gitu. Kalau gula darah sewaktu itu kan itu saya ketemu juga itu dok, yang orang tua yang pokoknya saya daripada diomelin anaknya gitu, jadi benar-benar gak makan biar kadar gula darahnya itu jadi rendah. Pas dicek itu jadi, oh bagus Bu kadar gula darahnya gitu, ada yang gitu. Tapi kalau enak sih HbA1c untuk menentukannya itu. Oke, terima kasih Dokter Indit. Lanjut ke pertanyaan lain dari Bu Amin. Pak Amin ini, boleh minta videonya Bu Ana?
Siap, Bu Ana gimana? Boleh nggak minta video tadi? Keren banget loh videonya. Boleh. Boleh nanti Japri aja ya. Siap. Terus dari Pak Imamu, maaf izin bertanya, Bu Dokter atau Bu Apoteker, jika sudah dilakukan pemberian furosemid 1 kali 1 untuk mengurangi pembengkakan, tapi bengkak, apa ini? Bengkak di kaki masih ada, tidak kunjung kempes, apakah ada terapi lanjutan atau bagaimana cara agar tidak bengkak lagi? Terima kasih. Mangga Dok, silahkan. Udah pakai furosemid, kemudian untuk mengurangi bengkak, tapi bengkaknya itu tetap tetap di kaki masih ada, nggak kunjung kempes. Gimana Dok? Halo Bu Cucu. Suara saya Ya, kedengeran ya? siap. Ya, ya Dok. Siap. Jaringan saya nggak bagus soalnya ini. Jadi kalau masih ada bengkak, udah pakai furosemid, dicek lagi Pak. Ini, apa ya? Ke ke kesehatan biasanya di puskesmas kok mesti bukan bisa disingkirkan tuh penyebab. Ju Dok, kalau fungsi obat ya, memang furosemid ini kan untuk ini ya, mengeluarkan cairan cair keluar. Tapi ketika case-nya ketemunya seperti ini, harus bukan darinya gitu, terinfeksinya tergantung. Ini kalau enggak cairan ini bukan darinya. Kalau Bu An, Bu di mana Kalau kalau dari segi terapi medis sih memang betul ya, tadi sudah dibahas oleh Dr. Idit dan Bu Juju. Memang betul sekali banyak pasien-pasien diabetes yang disertai keluhan bengkak. Nah, saran saya selain memang tadi pemeriksaan seperti yang Dr. Idit bilang, cek fungsi ginjal gitu ya. Nah, kalau dari saya yang banyak untuk cek fungsi pembuluh darah venanya, Bu. Karena memang takut si bengkaknya itu karena memang katup vena perifernya yang kurang bagus gitu. Jadi kurang bagus gitu. Kita lebih Dibuka untuk lebih merujuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan minimal ada yang namanya EBPI. Jadi kita kayak tensi darah gitu, membandingkan tekanan darah di tangan dan di kaki, kemudian dilihat hasilnya. Kalau ternyata dia hasilnya itu menunjukkan ada vena, berarti ya harus ada intervensi medis untuk memperbaiki pembuluh darah yang di perifernya. Ini seperti itu. kayak gini nggak tahu juga ya harusnya sih secara teori kalau udah minum furosemid ya nanti bengkaknya jadi kempes. Nah tapi kalau dari perspektif perawat luka dari Bu Ana harus dicek dulu tuh Pak Imam, kalau si nadinya tuh gimana. Ini setuju banget harus dicek itu. Karena kan untuk yang kempes misalkan bengkaknya di kaki gitu ya kan dia ini ada sarafnya ya, pembuluh darah dari kaki ke atasnya gitu gimana gitu, walaupun udah minum furosemid mungkin saja obatnya emang nggak nyampe ke target 7
kira-kira. Terima kasih Bu Ana dan Bu Dokter. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pak Agus minta link materinya. Siap, langsung hubungi Bu Ana. Langsung dihubungi Bu Ana ya. Kemudian dari Bu Mega. Mega dari Apotek Benwaras 19 hadir. Siap. Minta materi siap. Oke. Selanjutnya. Oh iya. Bisa jadi fasilitator diabetes kah di tempat saya? Oh iya. Mangga Bu Ana, bisa nggak ini langsung dijawab Pak An? Boleh, Pak. Lanjut di Japri aja ya. Kalau misalkan di Japri aja. di sini ada Misalkan informasi yang di sini ada informasi yang di luka perawatan dan diabetes boleh lewat Japri saja. Oke, ini ada lanjut dari apakah bahan-bahan herbal Paulis Demang granulasi ya, karena kasihan bila pasien tidak mampu bila ada case seperti luka diabetes yang membutuhkan beberapa kali perawatan. Terima kasih. Ya juga ya Bu ya, karena kan perawatan luka juga harganya kan nggak murah ya Bu ya. Jadi Bu Rebecca ini ada nggak yang murah gitu untuk perawatan lukanya gitu? Kalau sisi kalau itu Bu ada nggak yang lebih terjangkau Baik, gitu? baik, terima kasih Bu Ju. Bu Rebecca tadi yang sudah bertanya. Memang betul sekali bahwa permasalahan luka itu kan istilahnya dalam proses penyembuhannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Gitu ya. Nah, untuk dari segi herbalnya bagaimana Bu? Jangan khawatir Bapak Ibu, memang dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa penggunaan bahan-bahan herbal bisa digunakan untuk perawatan luka. Bisa di Nah, untuk perawatan luka diabetes sendiri dari sendiri. Yang pertama untuk cuci luka, di sini bisa menggunakan air rebusan daun jambu batu ya. Nah, itu airnya kita rebus, kita godok daun jambunya sampai misalkan untuk perbandingannya 5 lembar menjadi dari 12 menjadi 14 misalkan. Kita gunakan untuk rendam. Jadi luka itu kita rendam, kita bersihkan dengan rebusan daun jambu gitu ya. Nah, kemudian untuk penutupnya sendiri, betul sekali tadi Bu Rebecca menggunakan lidah buaya Bu, betul. Lidah buaya dia berfungsi untuk melembabkan ya, mempertahankan kelembaban luka sehingga diharapkan jaringan baru juga terangkat, jaringan mati juga bisa hancur. Nah, selain menggunakan lidah buaya bisa menggunakan madu Bu. Madu murni ya, madu asli yang memang kita bisa gunakan sistemnya kita kompres. Jadi si kasa itu kita cemburin ke madunya gitu ya. Lalu kita tutup. Jangan lupa nih, kita kan bolanya pengen dia lembab. Jadi nggak cukup misalkan kita kasih kasa, kita kasih madu sedikit, kasa selembar terus kita simpan di lukanya, nggak seperti itu. Jadi misalkan kita mengambil beberapa lembar kasa, kita kompreskan, artinya kalau kompres basah dong ya. kan kompres basah dong ya, dia terbungkus oleh madunya itu sendiri, lalu baru tutup rapat, kita balut yang rapat. Kalau misalkan cairannya ternyata masih sangat banyak, kondisi darurat kita boleh menggunakan seperti pembalut atau pampers gitu, tapi itu tidak langsung nempel ke. Jadi setelah kita balut kasa, lalu kita tempelkan pembalut atau kasa. Itu memang untuk pasien-pasien yang memang kurang mampu untuk menggunakan dressing modern, kemudian bahan-bahan yang ada juga hanya itu, misalnya daerah itu bisa digunakan. sangat bisa di. Jadi memang yang penting teknik atau prinsip ketika kita melakukan perawatannya. Kalau misalkan Ketika kita melakukan kunci utama misalkan adalah di pencucian. infeksi, Jadi namanya menggunakan daun jambu dan bisa jadi menggunakan daun jambu bisa digunakan sebagai antiseptik ya, daun jambu itu. Jadi dia mengatasi infeksinya sangat membantu sekali. Jadi dimulai dari teknik mencuci, kemudian juga aplikasinya itu harus tepat. Jadi ketebalannya gitu ya, dibungkusnya sesuai dengan cairan lukanya. Kalau masih banyak, otomatis harus tebal gitu, tertutup dan tebal gitu. Jadi memang bahan-bahan di sekitar kita juga bisa digunakan. Itu penggunaan daun jambu atau daun sirih juga bisa Bu untuk cuci luka. bisa digunakan. Nah, untuk penutupnya kita bisa kompres madu. Seperti itu. Bisa. Oh, ya siap. Jadi Oh, Itu iya. Bu,
Trina Siap-siap. bikinnya kira Iya. Untuk besok memang Iya. kita belum ke darah Untuk- banyak ya, untuk kita- baru di TikTok dengan di IG. Jadi boleh Tetap dengan IG. follow Jadi boleh nanti sama TikToknya Rumah Perawatan Luka Trin Anda. Di situ ada informasi seputar perawatan luka. Ya, terima kasih. gitu, tapi ini keren banget yang modern, tapi tetap saja ya Bu ya, kan ada yang di daerah mau mau oh iya terser, jadi ya kemanfaatan buat pasien dia. Ah, dari aku meriksa GDS pada anak-anak 8 tahun. Dok, silakan dok dijawab dok. Kalau 8 tahun ini GDS akurat gak ya? Ya, kalau akurat nggak sebenarnya nggak akurat ya, karena saya kan di vaskes 1, vaskes pertama, jadi seadanya gitu. Itu dilihat juga dari keluhannya gimana. Terus gimana? 150. Suara saya kedengeran nggak Bu Didu? Kedengeran, aman. Oh iya. Jadi dicek aja apa sih GDS-nya, karena adanya GDS. Sebenarnya kalau untuk keakurasinya bagusnya tetap pakai HbA1c. Jadi pakai darah yang diambil dari vena, bukan dari kapiler. Kalau dari kapiler jelas akurasinya jauh, beda jauh. Itu. Memang paling akurat ya darah ambilnya dari vena, bukan dari kapiler. Cuman kan karena saya di vaskes pertama, vaskes tingkat pertama ya gitu. Ini Pak Duren nih buah sama aja dia bisa makan gula banyak. Itu yuk. Siap dok, siap ya. Sama sih dok, saya juga pakai itu HbA1c ya, enaknya pakai itu kalau benar-benar penasaran ya, dan kalau dari riwayat dan benar-benar pengen menghindari itu enak pakai HbA1c gitu, karena kan kalau yang sewaktu itu kita kan untuk kontrol seminggu sekali nih kita kontrol gula darahnya normal enggak gitu, bukan untuk menentukan diagnosis ya. Kalau diagnosis kan banyak itu yang harus dilihat ya. Kalau gula darah sewaktu itu kebanyakan itu menurut saya dipakainya itu untuk di rumah kontrol sendiri. Oh saya udah bagus nih gulanya normal kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elfrina. Mohon maaf baru gabung, khawatir tadi sudah dibahas. Adakah referensi terkait daftar indeks glikemik dari karbohidrat pasien D? Untuk buah, kadang pasien nanya boleh makan semangka enggak, mangga enggak, kalau nasi diganti kentang boleh enggak. Silahkan, kayaknya ini harus dijawab Dokter Indit dan Bu Ana ya. Mangga Dokter. Kalau daftar indeks glikemik sebenarnya di Google banyak ya Bu. Kalau misalkan mau pakai kentang, pakai nasi merah, mau pakai beras hitam, itu terserah sih Bu sebenarnya. Kadang ada pasien yang nggak mau pakai nasi merah karena nggak enak rasanya. Tapi boleh pakai nasi putih nggak apa-apa. Nasi putihnya dikeluarkan dari magic jar, dibiarkan berapa jam ya? Kalau nggak salah 1 malam kalau nggak salah. Jadi kayak udah menurun. Jangan nih. Kalau kan nama apa terkontrol gulanya banyak, makan kentangnya yang dimakan 5 kilo sama aja dong. Terus buahnya tinggi, contohnya kayak buah mangga, buah anggur, semangka, pisang juga sebenarnya indeks glikemiknya tinggi.
kalau udah terdiagnosis ya diabetes mellitus ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau misalkan untuk menjaga dari, maksudnya kita yang masih sehat, ibu yang masih sehat gitu ya nggak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Sama duren, nih lagi musim duren nih Bu Juju nih, biasanya pada kalap nih makan duren ya. Indeks glikemiknya duren tinggi banget loh. Harus hati-hati gitu. Kalau udah punya diabetes ya jangan makan duren. Gitu. Indeks Saya beberapa glikemik kali ketemu, Dok. daftar banyak sih. Gimana Bu Juju? Saya ketemu ada beberapa case setelah makan durian memang masuk rumah sakit, Dok. Itu benar. Jadi emang indeks glikemiknya tinggi itu durian. Selain glikemiknya tinggi, aromanya enak gitu ya. Makan satu nggak selesai-selesai gitu. Itu saya benar ketemu. Dan ibunya bilang, saya kan tanya ibu kenapa tiba-tiba masuk rumah sakit, kemarin masih ngobrol. Ya habis makan durian katanya gitu, Dok. Benar, itu aku ketemu kayak gitu. Oke, mungkin tambahan Bu Ana. Bu Ana Mangga silahkan. Baik, terkait indeks glikemik ya betul sekali. Kalau untuk dasarnya saya rasa memang di Cuma memang memang, mengelola diet bagi penderita diabetes selain memperhatikan indeks glikemi juga jangan lupa glikemi juga jangan lupa kalau zaman dulu pesannya 3J, jenis, jumlah, dan jam gitu. Jadi kalaupun kita milih makanan yang indeks glikeminya rendah, tapi ketika makan itu ada beberapa jenis, nah itu kan kacau juga gitu ya. Jadi memang kalau dari kita sih lebih ke inget 3J Bu, waktunya misalkan makan pagi jam 6, makan siang jam 12, makan sore jam 6 lagi, 3J. Nah kalau misalkan lapar di antara jam makan boleh nyemil, tapi yang itu tadi indeks glikemiknya rendah dan jenisnya satu jenis, tidak boleh double gitu ya. Jadi dalam satu porsi makan itu jangan mentang-mentang indeks glikemiknya rendah, misalkan kita pakai nasi merah tapi masih pakai kentang goreng misalkan 1 biji gitu, itu sama aja. Jadi memang lebih ke 3J aja sih. jumlah, jenis, dan jamnya. Itu aja Bu. Wah, ya jumlah jenis jam ya. Jangan makan malam-malam ya, itu walaupun makannya cuma dikit gitu ya, tapi tetap aja kalau waktunya nggak tepat ya nggak baik juga ya Bu Ana ya. Keren sekali. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Kebetulan ibu saya suntik insulin 4 kali, cek diabetes itu seminggu 2 kali, tapi kenapa selalu nggak stabil gulanya? Apakah harus bantu dengan obat tablet atau gimana? Tablet atau gimana Bu? Padahal untuk makan manis selalu dihindari. Dari Bu Aam Amelia. Ibu saya suntik insulin 4 kali, cek diabetes itu seminggu 2 kali, tapi kenapa selalu gak stabil ya? Gimana Bu Dokter dulu deh. Iya, perlu di cross check lagi. Sebenarnya dicek juga nggak HbA1c-nya per 3 bulan biasanya tuh kalau orang-orang ikut prolanis ya di klinik atau di puskesmas stabil, udah pakai insulin padahal nih lagi ininya pola makannya nggak cuma manis-manis tapi juga pola apa namanya psikisnya, banyak suka susah tidur nggak, padahal paling sering orang-orang diabetes itu susah tidur itu ininya keluhannya, apalagi kalau udah sepuh ya udah berumur 60 tahun pasti susah tidur, itu ngaruh juga ke hasil pemeriksaan ya, dia stabil atau enggaknya itu ngaruh juga. Terus ada penyakit penyerta nggak yang lain? Hipertensi kah? Ada hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi gitu. Jadi biasanya di prolanis itu dicek juga sih trigliserid, LDL, HDL itu dicek semua. Kalau ada datanya coba di cross check, di compare, dikonsultasikan sama dokternya. Jangan-jangan ada permasalahan juga di situ. Makanya gulanya nggak stabil-stabil gitu. Oke, siap Dok ya. Jadi emang bukan itu aja yang harus dicek semuanya ya. Kalau Bu Ana gimana Bu? Ketemu nggak yang kayak gini yang udah dicek di insulin tapi tetap aja nggak stabil-stabil? Menurut Bu Ana gimana?
Sebenarnya sih biasanya kalau udah dikasih insulin nggak stabil-stabil itu kita dikasih ulang nih dia dietnya gimana, aktivitasnya bagaimana gitu karena memang banyak yang dapat insulin tapi kok tidak terkontrol aja, ternyata ada pola makan yang salah, ada aktivitas yang salah atau dia stres. Nah, jadi memang stresornya yang tinggi juga ikut berpengaruh terhadap itu tadi ternyata ikut berpengaruh terhadap naik turunnya glukosa darah meskipun dia sudah diinsulin. Jadi memang faktor-faktor itu seperti nutrisinya, stresornya, aktivitasnya tetap harus dikaji juga gitu. Itu aja Bu. Siap, Bu Ana. Iya, jadi harus dilihat semuanya gitu. Nggak hanya, oh kok udah pakai insulin kok nggak stabil-stabil gitu ya. Makannya, olahraganya, kemudian apakah ada penyakit penyerta lain dan ada problem lainnya harus dicek. Tapi beneran, Bu, pakai HbA1c deh. Biar kalau sewaktu itu kalau menurut saya untuk controlling aja. Tapi kalau pengen bener-bener tahu itu pakai HbA1c itu enak. Dari Bu Elfrina ini, wah nyesel nih telat gabung, keren nih pembicaranya, ada rekaman YouTube-nya enggak? Alhamdulillah rekaman YouTube-nya ada ya Bu Ana ya, kita ya. Nanti Dokter Init juga ada ya rekaman YouTube-nya, jadi bisa langsung subscribe ya di channel YouTube kita di Apotek Trinanda dan Apotek Habibie dan Kedung Jati. Nanti rekamannya ada, jadi bisa diulang nih Bapak Ibu semua, kalau mau lihat lagi bisa diulang kayak gitu. Bagaimana terapi dengan minyak zaitun? Karena saya sudah coba beberapa pasien ada progres membaik, terutama dengan sistem imunitas tubuhnya. Oke, ini langsung sama Bu Ana ini. Gimana Bu kalau minyak zaitun ini Bu? Baik, untuk penggunaan minyak zaitun itu memang kita kembali ke konsep perawatan luka modern itu bahwa kita goalnya dia mempertahankan kelembaban, moist gitu ya. Penggunaan minyak yang base-nya minyak dengan dibandingkan dengan yang base-nya air, contoh misalkan kita menggunakan kompres NaCl atau kita menggunakan kompres iodin, itu kan dia base-nya air ya. Jadi ketika digunakan itu apalagi dia ditutupnya itu tidak okklusif, tidak betul-betul tertutup, itu akan mudah menguap gitu ya. Nah, lalu dibandingkan dengan yang base-nya minyak, oil atau ointment, itu dia tidak lebih cepat menguap dibandingkan dengan yang base-nya air gitu ya. Jadi memang penggunaan minyak atau ointment untuk perawatan luka itu bisa digunakan. Tentu dibarengi dengan teknik-teknik bagaimana kita mulai dari teknik mencuci lukanya dan bagaimana teknik mengaplikasikannya. Jadi boleh menggunakan yang base-nya minyak atau ointment gitu ya, boleh. Tapi ya itu tekniknya harus benar. Jadi ketika kita mengaplikasikannya ya dia bagaimana agar dia tidak mudah menguap. Jadi harus misalkan ditutupnya lebih tebal, lebih okklusif gitu, betul-betul tertutup sehingga goalnya bisa didapatkan gitu. Jadi penggunaan zaitun sih nggak masalah. Zaitun atau vaselin yang itu bisa digunakan. Seperti itu. Atau juga sekarang banyak digunakannya zinc cream gitu ya, dia memang dengan harga yang lebih terjangkau misalkan, itu bisa digunakan. Tetapi ya itu yang harus diperhatikannya adalah teknik mulai dari dia mencuci sampai dengan dia mengaplikasikannya bahan-bahan yang akan digunakan. Itu yang penting Bu. Oke, siap. Mungkin buat Bu Mega ya, kalau untuk lebih jelasnya gitu ya, memang harus komunikasi langsung dengan Bu Ana Bu terkait tekniknya, karena beliau sudah tersertifikasi gitu ya terkait perawatan luka, udah banyak pengalamannya. Mungkin next bikin event Bu, bikin event untuk ini perawatan luka pasti ada di sana juga. Jadi bisa makin lebih paham gitu perawatan lukanya itu gimana. Iya, siap Bu. Nanti kita share bareng-bareng lagi ya. Iya, tapi emang keren banget sih Bu, saya juga wow banget. Oke, selanjutnya dari Bu Mega, tadi udah dijawab kayaknya Bu Mega, kalau dengan rebusan daun sirih gimana Bu? Tadi bisa ya, tadi sudah dijawab, rebusan daun sirih, daun jambu biji bisa. Kemudian ini Bu Rebecca semangat sekali nih, madunya biar basah dicampur NaCl atau bagaimana Bu maksudnya? Kalau Bu Juju selain pala apalagi Bu ramuan herbalnya, lalu cara penyajiannya bagaimana?
Silahkan Bu Ana, ini madunya itu biar basah dicampur NaCl atau bagaimana? Untuk madu itu nggak usah dicampur NaCl lagi. Jadi kalau mau kita kompres, kita masukin misalkan madu udah kita siap di wadah gitu ya, kita tinggal celupkan aja NaCl-nya sampai dia betul-betul basah gitu, baru nanti kita aplikasikan gitu. Jangan nggak usah dicampur lagi dengan NaCl. Nanti dia kan kalau madu itu konturnya lebih kental gitu ya, kandungan airnya lebih sedikit gitu. Kalau misalkan kita kasih dengan NaCl, dia menjadi lebih encer, nanti lebih cepat menguap gitu, lebih cepat kering gitu, nanti buahnya nggak dapet ya. Jadi cukup madu murni. Kalau boleh rekom sih, tapi ini tanpa iklan ya, kalau yang sudah penggunaan madu yang bagus itu madu Nusantara Bu. Tapi saya bener ini bukan endorse dari madu Nusantara, tapi memang dari pengalaman itu dibandingkan dengan madu yang lain, madu Nusantara lebih oke untuk proses penyembuhan luka ya. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, yang butuh madu Nusantara langsung chat Apotek Trinanda ya, nanti dipaketin ya madu Nusantaranya ya. Siapa tahu di sana nggak ada gitu, nanti langsung dipaketin kayak gitu. Terima kasih Bu Ana. Terus ini pertanyaan buat saya nih, selain pala, apalagi Bu ramuan herbalnya, lalu cara penyajiannya bagaimana? Tadi kayu manis ya Pak ya. Sebenarnya memang banyak Pak, banyak sekali ya obat-obat dari herbal ya. Ada yang obat herbal gitu eh, untuk membantu support ya untuk pengobatan diabetes. Tapi kalau semisalkan memang tapi ini kondisi tertentu ya Bapak Ibu ya, tetap saja kalau yang utama, bukan yang utama ya, karena memang eh, karena dia suplemen ya, jadi tergantung kondisi klinis pasiennya gitu. Bisa membantu, bisa gitu, tapi kalau untuk utama harus balik lagi ke kondisi klinisnya, jangan sampai itu dijadikan yang utama gitu, karena tadi kontrol kadar gula darah itu sangat penting. Jadi kuncinya kadar gula darah terkontrol agar tidak terjadi komplikasi seperti tadi gangren atau nefropatik diabetes, kerusakan pada ginjal atau penglitahatan mata jadi kabur kayak gitu. Tapi kalau misalkan seperti apa gitu ya, itu banyak juga di YouTube ya, di YouTube. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja gitu. Tapi kalau supporting utama untuk pengobatan sih saya rasa harus melihat kondisi klinis pasien. Kecuali kalau kayak kita nih pencegahan treatment, nggak konsumsi obat, bisa pakai itu kayak gitu. Kira-kira begitu kalau jawaban dari saya untuk Bu Rebecca. Alhamdulillah Bu Dokter dan Bu Ana, so, jauh kelebihan waktunya ya. Mohon maaf sekali ini kelebihan waktunya, sehingga takutnya mengganggu acara dari Bu Ana dan Dokter Indit selanjutnya, karena memang dijadwal sampai jam 11 ya. Ini mohon dimaafkan, tapi saya puas banget sama materi hari ini, sungguh sangat hebat, sangat keren, sangat sangat bermanfaat. Saya juga sama, saya belajar terkait patofisiologinya ke Dokter Indit dan perawatan luka yang sekarang udah ya Bu Ana sekali langsung Bu Ana belajar selanjutnya gitu. Hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dokter Indit dan Bu Ana atas kesediaannya untuk sini bersama teman-teman semua. Udah Terima kasih. Baik. Closing statement dari saya buat masyarakat Indonesia, khususnya semua yang menderita diabetes, jangan khawatir, jangan takut. Segera lakukan secara rutin pemeriksaan deteksi dini diabetes untuk mencegah luka kaki diabetes. Jadi stop amputasi, cegah sejak dini. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Amputasi, cegah sejak dini. Dokter Indit dong, closing statementnya Dok. Ya, saya ya,
jaga kesehatan, biar sehat, biar menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga, nggak ada alasan saya nggak sempat olahraga, nggak, tapi harus dipakai minimal 30 menit aja dalam satu minggu ya. Jadi wajib olahraga, nggak ada alasan saya nggak sempat olahraga, nggak ada, harus disempatkan gitu. Siap dok, ini kayaknya nyindir saya ini tuh ya, disempatkan olahraga gitu ya. Siap dok, saya harus menyempatkan minimal 1 jam 1 minggu. Kita satunya itu memperbaiki sekresi insulin ya, kemudian meningkatkan sensitivitas insulin dengan reseptor tadi. Jadi benar harus olahraga kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk acara hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih pemateri. Sekian, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ana, Bu Juju semuanya. Sama Dok Indi. Yang lain-lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa videonya Bu Ana. Siap. Boleh Japri ya. Terima kasih Dokter Indi, Ibu Ana. Kemarilah singgah dulu sahabat.